Mana dulu basah Pak Ustadz? Kalau mandi di tepi sungai terserah, kalau dia salto kepala dulu basah. Mandilah ke Sungai Siak, sungai terdalam di Indonesia, Sungai Siak. Apalagi kalau sampai di tengah, itu bukan cuma dosa hilang, uangnya hilang sekalian. Pak Iqbal Kapolda Riau, udah kalian ambil foto saya tadi? Tolong kirimkan, mau saya print nanti. Mana tahu kena razia. Kadang saya beberapa kali, saya yang paling ingin berfoto sama Pak Dan Lanut nih lah. Karena beberapa kali saya lewat di lapangan udara itu, payah masuk. Mana? Padahal udah saya bukakan muka saya, tak percaya dia saya Ustaz Somad. Mirip kata dia, mirip. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jadi kalau ada orang nanti mengatakan kenapa terjadi perbedaan? Tak ada terjadi perbedaan. Muhammadiyah puasanya 1 Ramadan, ormas lain pun 1 Ramadan. Perbedaan metodologinya. Muhammadiyah menganggap 0,1, 0,5, 1 derajat itu sudah hilal. Sedangkan ormas lain menganggap baru dia hilal kalau 3 derajat. Jelas? Terserahlah, jelas tak jelas, yang penting udah aku jelaskan. Saya kalau mengajar dulu di kampus biasanya saya jelaskan 3 kali. Sudah jelas? Belum Pak. Udah jelas? Belum Pak. Udah jelas? Belum Pak. 3 kali saya jelaskan. Saya bilang kalau udah 3 kali ku jelaskan tak juga kalian paham, 2 kemungkinan. Kalau tak aku keluar, kalian keluar. Karena kita tak bisa memaksakan pemahaman kita pada orang lain. Saya tak menyalahkan saudara saya di Muhammadiyah. Kalau saya katakan salah metode ini, Ustadz Adi Hidayat, sahabat saya, Pak Din Samsudin, senior kita, ini sahabat-sahabat kita. Jadi bagi yang melaksanakan puasa menurut metode Muhammadiyah, maka itu masuk dalam ijtihad. Bagi yang pakai 2 derajat, 3 derajat, itu pun ijtihad. Saling menghargai, saling menghormati. Kalau yang tanggal Senin puasa berkelahi dengan yang hari Selasa berkelahi, yang ketawa yang tak puasa. Ini nanti kalau udah dekat-dekat bulan puasa nih kan, banyaklah restoran-restoran hantu. Kakinya nampak, kepalanya tak nampak.
Alhamdulillah Pak Iqbal, Pak Kapolda Riau mengeluarkan aturan tidak boleh ada tempat hiburan selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sesudah Ramadan pun nanti tak ada juga lagi, insyaallah. Jangan tepuk tangan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah ditetapkan nanti nampak anak bulan, maka kita pun menunggu pengumuman berdasarkan penampakan anak bulan. Apakah mesti semua provinsi ini menengok anak bulan? Tidak. Walau biasanya untuk yang Sumatera ini jarang nampak karena kata dia berawan. Apalagi tempat kita berasap langit nih. Biasanya yang selalu nampak itu wilayah timur Indonesia. Berdasarkan saksi tersumpah yang sudah disebar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, saksinya itu mesti disumpah di pengadilan agama. Wallahi, tallahi, billahi. Dan matanya sudah diperiksa. Karena ada beberapa pernah orang mengaku menampak anak bulan. Kata dia, aku udah menengok anak bulan. Rupanya bulu matanya gugur. Bilangnya anak bulan. Anak bulan itu orang Melayu menyebut anak bulan. Namanya bulan sabit. Bulan sabit itu bahasa Arabnya hilal. Apa namanya? Hilal. Kalau bulannya bulan purnama, itu namanya Badar. Dua-duanya udah jadi nama orang Riau, Pak Hilal sama Pak Badar. Kemarin saya tausiah di Kalimantan, ada polisi yang mengawal saya. Pas saya tengok langsung saya rangkul, kami pun berfoto. Namanya Hilal. Insya Allah gambar itu nanti saya posting tanggal 29. Alhamdulillah, ini yang kalian cari-cari kemarin, Pak Hilal. Jadi bagi ibu yang nama lakinya Pak Hilal, besok kalau bisa jangan kasih keluar, karena dia sedang diintai-intai orang, yang dicari. Nah, setelah pengumuman bahwa sudah nampak hilal tadi ditetapkan, maka malamnya kita pun datang berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih. Untuk di An-Nur ini dari sejak zaman dulu sampai hari kiamat, sholat tarawihnya adalah 20 rakaat mengikut Umar bin Khattab mengangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus panitia penyusun Quran, Ubay bin Ka'ab, maka dialah yang menjadi imamnya 20 rakaat. Nanti kalau ada orang yang bertanya, kenapa ini 20 rakaat? Mengikut yang dilaksanakan Umar bin Khattab berdasarkan beberapa riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di An-Nur ini ada juga yang setelah 8 rakaat dia balik menurut keyakinan masing-masing. Salat sunat ini tak usah berkelahi gara-gara ini. Karena yang tak sholat tarawih pun tak apa-apa, karena sholat sunat. Tapi biasanya kalau disuruh pilih antara 3, 8, 20 sama tak tarawih, aku pilih yang ketiga aja lah Pak Ustaz. Inilah kesempatan kita buat baik. Ada air zam-zam, kita dikasih kawan kita air zam-zam, dituang ke dalam cawan gelas. Cawannya ini bekas nonton bola tadi malam, jadi asbak sekalian. Dituangkan air zam-zam ke dalam cawan. Pertanyaannya, kalau air zam-zam dituangkan ke cawan, apakah cawannya jadi suci atau air zam-zamnya jadi kotor? Memang kalau tak dapat kue kotak ini payah berpikir memang. Ulang sekali lagi ya. Ada orang balik umroh bawa air zam-zam, dikasihnya saya tuangkan ke cawan, ke gelas, tapi gelas ini bekas asbak. Apakah dengan dituangkan air zam-zam itu air zam-zamnya jadi suci? Air zam-zamnya saya pula yang payah. Apakah gelasnya jadi suci atau air zam-zamnya jadi kotor?
air zam-zamnya jadi kotor. Air zam-zam ini Ramadan. Ramadan ini mau turun. Cawannya itu diri kita. Maka sebelum Ramadan itu datang, sucikanlah diri kita. Cawannya dicuci, pakai sabun, dicium, masih ada bau sabun, dibilas, dikeringkan, baru dituangkan air zam-zam. Maka sebelum datang Ramadan ini, sucikan dulu diri kita. Itulah makanya malam ini sebetulnya kita berkumpul ini mau mensucikan diri, saling bermaafan. Bapak-bapak, ibu-ibu mau memaafkan silap salah saya? Dah, aku dah selesai dah. Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di padang sedang di padang panjang aja payah kita jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Maka tak selesai dengan, kalau kepada Allah cukup dengan mandi taubat. Orang Melayu menyebutnya mandi belimau. Kenapa disebut mandi belimau? Karena mandinya pakai limau. Kalau mandinya pakai sabun, bersabun lah. Kenapa mesti pakai limau? Karena limaulah yang bisa menghilangkan. Cobalah tengok iklan sabun limau yang ada di TV itu. Gunakanlah sabun limau. Dioleskan ke kulit Anda, menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal menutup permukaan. Banyak kali kalimat dia. Padahal kalau bahasa Melayu sikit aja itu, daki. Itulah payahnya. Ibu mencuci ikan pakai limau atau pakai sampo? Pakai limau. Itulah maka mandi belimau. Kenapa dibuat mandi belimau itu di sungai? Karena orang Melayu tinggalnya di tepi sungai. Ini Pulau Sumatera, jantungnya Riau ini dipotong 4 sungai. Paling atas Sungai Rokan, di bawah Sungai Siak, di bawah Sungai Kampar, di bawah Sungai Indragiri. Ini mesti paham mana anak cucu kita ini tentang 4 sungai ini. Sungai Sahel Pak Ustadz tak bisa motong Sumatera, pendek kali. Itulah kenapa mandinya di sungai. Karena rumah orang Melayu di tepi sungai. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz, apa hukum mandi belimau? Mandi belimau itu mandi taubat. Yang mandi belimau petang Ramadan niatnya aku berniat mandi taubat lillahi ta'ala. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Mandi taubat itu macam mandi wajib, basah semua. Ini yang bertanya anak 3, tak tahu mandi wajib. Mana dulu basah Pak Ustaz? Kalau mandi di tepi sungai terserah, kalau dia salto kepala dulu basah. Mandilah ke Sungai Siak, sungai terdalam di Indonesia, Sungai Siak. Apalagi kalau sampai di tengah, itu bukan cuma dosa hilang, uangnya hilang sekalian. Nah, sesudah mandi taubat, salat sunat taubat, usolli sunnatat taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Sesudah itu beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal. Itulah bagusnya berzikir beramai-ramai. Yang tak hafal tak ketahuan. Apa kata orang itu ketawa kan?
Namanya istighfar lip sync namanya. Pak Ustadz, saya tak suka istighfar yang beramai-ramai pakai suara nyaring itu. Saya maunya istighfar sendiri. Beristighfar sendiri. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya beristighfar dalam hati, tak mau kuat-kuat. Pakai dalam hati. Semuanya baik insya Allah. Mulai besok yang ada tasbih-tasbih pakai. Ini pergi ke umrah beli tasbih 100. Semuanya untuk orang. Tinggal satu digantungkan di mobil. Mobilnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Nah, besok cabut mobil. Udah 11 bulan kau beristighfar nih udah. Nah, di Ramadan ini akulah mengambil beristighfar pelan-pelan. Astaghfirullahalazim, pakai tangan kanan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang agak panjang Pak Ustaz. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan diampunkan Allah dosa kita. Apakah dosa ke kawan, jiran, tetangga bisa dihapus dengan sholat sunat taubat? Tak bisa. Maka itulah malam ini kita berkumpul bersama menyambung tali silaturahmi. Kalau tak ada acara malam ini, tak jumpa kita dengan Bapak SF Haryanto PJ Gubernur Riau. Mudah-mudahan beliau istiqomah, panjang umur, sehat badan. Kalau tak dibuat acara menyambut Ramadan malam ini, tak jumpa kita dengan Pak Iqbal Kapolda Riau. Udah kalian ambil foto saya tadi? Tolong kirimkan, mau saya print nanti. Mana tahu kena razia. Kadang saya beberapa kali, saya yang paling ingin berfoto sama Pak Dan Lanut nih lah. Karena beberapa kali saya lewat di lapangan udara itu, payah masuk. Mana? Padahal udah saya bukakan muka saya. Tak percaya dia saya Ustaz Somad. Mirip kata dia, mirip. La ilaha illallah. Bisa silaturahim sama Pak semualah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak berkepala. Hadir pula bersama kita malam ini Bapak Abdul Wahid, saya Abdul Somad. Kami ini anggota Abdul se-Indonesia. Di tengah kesibukannya Pak Dr. Hewan Haidir hadir bersama kita. Kata Pak Haidir, lebih hebat lagi dokter hewan apa dokter manusia? Hebat dokter hewan. Karena kalau dokter manusia itu ditanyanya orang, Bapak sakit apa? Gejalanya bagaimana? Mana yang demam? Kalau dokter hewan mana pernah ditanyanya? Itu hebat dokter hewan. Hadir juga gubernur bersama kita yang memasukkan stadion. Dulu ada stadion di muka itu, dulu ada kolam renang, dulu ada jalan, dimasukkannya stadion sama kolam renang sama jalan hingga lapang lah. Ada di bersama Pak Saleh Jasid, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Tadi waktu saya duduk nampak saya di tiang itu tadi Pak Profesor Munzir Hitami. Yang tak dapat saya sebut satu persatu, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya udah kusapa. Jadi tak ada bisa jamaah ini mengupat ustadz ini yang disapanya yang hebat-hebat aja, yang pejabat-pejabat aja. Semuanya yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang nampaknya gambar saya yang ada di monitor yang besar hilang pula. Memang nampaknya sayalah yang dimuliakan sekarang ini, diapit oleh pejabat-pejabat ini. Tapi boleh jadi orang yang duduk di belakang, yang tak dimuliakan, yang tak dihormati, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang. Inilah payahnya kita ngomong sama jamaah yang lu jujur kali.
Apalah salahnya pura-pura diam menjaga perasaan saya kan? Tapi tak apa-apalah. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Saya dulu SMA di Air Molek Indragiri Hulu tahun 1995, tinggal di asrama rumah kayu. Jadi dari pasar Air Molek arah ke Batu Gajah sebelah kanan ada asrama rumah kayu. Banyak orang waktu kami lalu di situ dibilangnya, Pak Ustadz macam rumah hantu gitu. Aku bilang, akulah hantunya. Aku keluar dari rumah hantu, jangan kalian aja. Kami dulu kalau udah mau bulan puasa, saya tinggal di situ di asrama. Seminggu menjelang puasa itu tidak pernah masak malam. Kenapa? Tradisi di Air Molek itu orang Melayu, orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis. Pokoknya asal mau bulan puasa, tiap malam diundang makan, undang makan sini, undang makan sini, undang makan sini. Sekarang tradisi itu masih ada lagi di bumi Melayu nih. Ustadz janganlah sebut-sebut Melayu Pak Ustadz. Kita ini kan di bumi Lancang Kuning bukan cuma Melayu, macam-macam suku ada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau sudah tinggal di bumi Lancang Kuning, maka kita adalah orang Melayu. Betul? Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang batak. Batak pun udah jadi Melayu. Orang Banjar, orang Bugis, maka dia adalah Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Nah, bagi adik-adik yang punya usaha baju kaos, boleh dibuatkan baju kaos. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di sana bumi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Tapi baju-baju yang bertulis begini jangan dipakai sembahyang tarawih. Hadirlah macam malam nih, baju putih, baju polos. Ini dipakailah baju ini sholat tarawih. Kawan nengok depan, gitu. Tengoklah anak-anak muda nih, masya Allah, tabarakallah. Ini adab, bukan masalah sah tak sah. Kalau masalah sah, ibu pun juga waktu sembahyang tarawih pakai telekung yang biasa-biasa aja. Ini dipakailah telekung yang bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam, semua ada di situ. Orang pun sembahyang tarawih menengok di mana lah di bolinya ini. Begitu salam tak sempat lagi salam. Habis salam tak sempat istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kau boli? Ini walaupun nampaknya sepele tapi penting untuk kebaikan kita ke depan. Alhamdulillah. Kenapa rumah-rumah makan, tempat rumah makan tutup? Kenapa? Perda, peraturan daerah Pekanbaru, Riau. Tidak bisa dengan ceramah, tak selesai dengan tausiah. Ustaz Somad ceramah berapi-api di atas mimbar. Rumah makan, tempat hiburan, tutup. Begitu keluar, buka dia. Datang saya gitu, kenapa kalian buka? Emang masalah buat lo? Mana bisa? Tapi kalau perda, siapa yang membuat perda? Anggota legislatif. Makanya anggota-anggota legislatif yang baru duduk-duduk ini, mudah-mudahan mereka mengeluarkan perda-perda yang menyelamatkan umat dan bangsa, insya Allah. Amin. Ini tausiah saya yang kelima nih malam ini dari subuh tadi. Saya sangka malam ini udah tak bersuara lagi, udah habis. Tapi saya semangat nih, kenapa? Karena kebetulan ini adalah orang-orang yang ada jabatan-jabatan yang luar biasa. Kok semangat saya malam ini. Selagi jabatan itu masih ada, tanda tangan masih ada, pakai untuk umat dan bangsa. Takbir. Jangan nanti sesudah tak ada baru bertanya, apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Ini kita bisa masjid besar, bisa tanah luas, itu adalah karena orang yang dulu punya kekuasaan. Maka mudah-mudahan amanah jabatan ini menjadi amal soleh buat bapak-bapak kita, insya Allah. Jabatan ini tidak lama, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Tapi kalau dia menjadi amal jariah sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil, subhanal malikil,
la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Rabbuna wa Rabbul. Tolong pengurus-pengurus masjid segera membuat tulisan untuk Bilal di laminating. Minta ke pengurus MUI Kecamatan Kota Pekanbaru Pak Dr. Profesor Akbarizan, minta ke Pak Prof Ilyas Rusti, minta ke Pak Wali Kota Pak Muflihun, Pak kami mau dibagikan ini di masjid-masjid kami. Karena banyak Bilal yang tak, saya kan banyak pengalaman entah apa-apa kata. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Apa ini? Nah, dicari. Tengok tadi waktu kita sholat tadi. Saya dari dulu, ini dari lubuk hati saya paling dalam. Saya dari dulu kalau saya sholat di Masjid Syuhada itu di Damai Langgeng, itu memang suka saya sholat di situ. Kenapa? Imamnya, itulah imam kita Isya tadi. Hafal Quran. Tengoklah beda peci beliau dengan saya. Kalau peci macam beliau nih, itu isinya 30 juz. Kalau yang macam saya nih, juz 30. Suaranya, hafalannya, itu. Maka dicarilah Bilal, imam yang bagus-bagus. Di An-Nur ini, imam-imam pilihan. Masjid-masjid kita pun juga. Insya Allah. Pengurus memperbaiki insya Allah. Amin ya Rabbal. Solawat itu bagus. Cari yang suara merdu. Dia yang membimbing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jelas dia. Ini banyak sholawat nih saya dengar pinggir jalan. Tak jelas. Allahumma alaih. Allahumma alaih. Apa yang kalian bilang? Andai adalah Nabi Muhammad di situ, sanggup kalian bilang Allahumma alaih gitu. Alaih. Kata dipanggil Nabi malaikat maut. Kau cabut nyawanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Di masjid bapak-bapak nih antara jeda tarawih, jeda ke witir, masih ada lagi subhana malikil ma'bud dengan solawat-solawat tadi. Mana tahu ada orang yang mengatakan ini bid'ah. Kata Syekh Atiyah Sokor, tempat kami belajar di Al-Azhar Mesir dulu, bilang ini bukan kata Abdul Somad, ini kata ulama besar. Itu sunnah. Karena dulu mereka waktu istirahat, orang di Makkah dulu selesai tegak berdiri lama, duduk istirahat. Waktu duduk istirahat tuh mereka tawaf sunat. Tawaf sunat itu tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Antara tarawih ke witir, banyak yang tak ingat. Datang kawan sebelah bertanya, witir apa tarawih? Entah, aku tak tahu. Bapak-bapak ini kadang ditanya, segan tak enak. Beda sama ibu ini tak, dia tanya kawan sebelah, witir apa tarawih? Sembayang aja lah. Mana bisa? Usollinya tak jelas, niatnya di dalam usolli itu ada 4. Qasad, ta'arad, ta'yid. Sembayangnya apa? Usolli sunnatal witri. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan, makmuman, apa imam lillahi ta'ala. Maka ini mesti ada niat. Dari mana orang tahu niat? Itulah dari Bilal itu. Sallu sunnatal witri salasa rakaatin
asabakumullah. Itu tanda khusyuk. Kali udah puasa tuh sampai tak bisa menjawab. Kalau tidak pakai Bilal, ibu-ibu akan bertanya dari belakang, Pak Imam, witir apa tarawih? Imam menjawab, witir 3. Kira-kira mana yang lebih santun, mana yang lebih bagus? Pakai Bilal atau pakai witir 3? Bagus pakai Bilal kan? Ini nanti nampaknya sepele, tapi di beberapa masjid akan dipertanyakan orang ini. Dan ini bisa menjadi perkelahian. Yang satu mengatakan jangan pakai Bilal, jangan pakai selawat, ini bid'ah, masuk neraka. Yang satu mengatakan ini sudah dari dulu. Akhirnya belaga orang di dalam, berkelahi, didamaikan oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kata mereka ini adalah sunnah. Dalilnya sudah dijelaskan Ustaz Somad. Kalau kalian tidak ingat, tonton saja di channel Tabungan Wakaf Umat, Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Semua hasil dari channel YouTube ini itu semuanya untuk pesantren santri Nurul Azhar dari Jembatan Leton terus arah ke Simpang Bingung. Sampai di Simpang Bingung jangan bingung-bingung lagi, belok kiri arah ke TPU Kopit. Sebelum sampai ke TPU singgah ke YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau sudah ke TPU jangan ke YTWU lagi. Di situ ada anak-anak tahfiz Quran. Setahun 25 orang, sekarang masuk tahun yang keempat 100 orang. Supaya makin banyak anak-anak Riau menjadi penghafal Quran insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah sholat witir, jangan pulang ke rumah. Tadarus. Pak Dewan, Pak Danlanut, Pak PJ Gubernur, saya, Pak Kapolda, Pak Kajati, pokoknya bapak lah. Akhirnya 10 orang kami, Bapak selembar, Pak Edir selembar, Pak Wahid selembar, duduk kita. Kalau bisa jangan berganti-ganti supaya kita bisa satu malam satu juz, nanti khataman bersama di akhir Ramadan insyaallah. Amin. Siapa dulu membaca nih? Ustaz Somad dulu, Ustaz Somad baca. Alif Lam Mim. Kurang panjang tuh Pak Ustaz. Alif Lam Mim. Zalikal. Bukan za Pak Ustaz. Ada za, ada za, ada wa. Tipis dia Pak Ustaz. Zalikal. Zalikal kitabul la raiba fih. Bukan pih Pak Ustaz. Fa. Raiba fih. 3 kali kena tegur, tutup, balik merajuk. Ini tak betul. Banyak orang tak siap mental tadarus sekarang. Begitu ditegur 2-3 kali langsung bangkit egonya. Kenapa berani kalian negur saya? Tak tahu kalian saya ini siapa? Saya ini Abdul Somad. Kuliah di Mesir 4 tahun, kuliah di Maroko 2 tahun, kuliah di Sudan. Pak Ustadz, kalau masalah lama di Arab, unto lebih lama lagi Pak Ustadz. Artinya kita tadarus itu bukan menunjukkan kelebihan kita. Selama ini kita baca Quran, yang dengar kita sendiri. Menurut kita bacaan kita tidak pernah salah. Saya manusia biasa, bisa saja salah. Cuman yang saya khawatir nanti yang orang takut, kalau Pak Kapolda tadarus siapa yang berani meluruskan? Kan payah bro, izin komandan, salah. Makanya masuk ke masjid itu kita tidak lagi membawa apapun. Wa annal masajida lillah, masjid ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, habis tadarus pulang ke rumah. Jadi kalaulah Isya jam 8, masuk tarawih jam 9, tambah tadarus jam 10 kita sudah pulang ke rumah. Langsung tidur. Jangan lagi begadang karena kita mau bangun malam nanti. 11, 12, 1, 2, 3. Nanti malam mau bangun, mau masak, mau tahajud. Tidur. Pak Ustadz, saya tak terbiasa tidur cepat. Cemana biar supaya bisa tidur cepat? Makan antimum.
Tapi jangan pula sepapan. Ini dimakan sepapan. Malam takbiran bangun. Nah, bangun. Nanti jam 3 setelah tidur 5 jam bangun. Siapa yang bertugas membangunkan? Rahimallahu ra'an, Allah merahmati suami aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Bagaimana cara membangunkannya? Yurashi, mengambil percikan air, dipercikkannya lah ke wajah istrinya. Wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau yang baru nikah bulan kemarin. Nanti kalau udah 20 tahun, jago. Semayang. Nah, lalu kemudian bangun malam, sholat sunat wudu, usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Mana dalilnya? Nabi memanggil Bilal, sini Bilal. Apa amalan engkau Bilal? Ku dengar suara selopmu di surga, kresek. Bilalnya masih di dunia, selopnya udah masuk surga duluan. Bilal yang berkulit hitam, Bilal yang budak, hamba sahaya, miskin, lebih dulu selopnya masuk surga daripada kita. Kalau ada di antara bapak ibu yang balik nanti hilang selopnya, berarti itu sudah duluan masuk surga. Aku pula yang cemas sepatuku ini hilang. Nah, maka sholat sunat wudhu yang tak pernah melaksanakannya, start malam Ramadan. Usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Tapi Pak Ustadz, sholat ini lama, sholat ini. Siapa bilang sholat itu lama? Sekarang saya praktekkan berapa menit 2 rakaat sholat. Tengok, tak bisa dibantah. Kalau ada orang mengatakan sholat itu lama, sholat itu payah, sholat itu, tengok, sama-sama ya. Tunggu pas jam 12. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 1 menit. Siapa yang bilang sholat payah ini? Setan. Ramadan ini Allah mau menunjukkan yang selama ini kau menyalah-nyalahkan setan, tak sembahyang karena setan, mengganggu bini orang karena setan, main judi karena setan, dihantu slot karena setan. Padahal di bulan Ramadan setan sedang dibelenggu. Jadi kalau ada yang jahat di bulan Ramadan ini, kaulah setan. Ini banyaklah. Ustaz, tolong ruqyah suami saya Pak Ustaz. Tak sembahyang Pak Ustaz, berselingkuh Pak Ustaz, berzina Pak Ustaz, jahat Pak Ustaz. Pas di ruqyah tak ada respon. Biasa orang di ruqyah itu kan merespon dia. Ini tak ada. Di ruqyah tak ada respon. Kata setan, aku tak ada menggoda dia, kata setan. Udah lama aku pensiun, kata setan. Lebih parah pula dia dari aku lagi, kata setan. Sikit-sikit setan salah, sikit-sikit setan salah. Maka di bulan Ramadan kita disadarkan kitalah yang salah. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Hajatku supaya anakku berhenti pacaran, berhenti main game online, berhenti buat jahat dosa, supaya hatinya terbuka baca Quran. Allahu Akbar. Setelah itu barulah makan sahur. Tasaharu. Jangan sampai tidak makan tasaharu. Saya Pak Ustadz, program tahun ini
sekaligus puasa, sekaligus menurunkan berat badan 10 kilo. Kalau mau diet, tetap minum walaupun seteguk air, jur'atan minal ma. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sampai kapan kita makan? Tengok jam Masjid Raya An-Nur. Isya, maghrib, asar, zuhur, syuruk, subuh, imsak. Imsak itu tidak ada di Maroko. Imsak itu adanya di mazhab Syafi'i di sebagian tempat. Jadi kami waktu di Maroko kuliah dulu tidak ada imsak. Makan. Pas sedang makan tuh keluar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana kalau azan berkumandang, mulut kita berisi makanan? Keluarkan. Karena kalau ditelan batal puasa. Kalau ada ustadz yang mengatakan kalau mulutmu berisi makanan kau telan saja, batal puasanya. Tapi ada hadis yang mengatakan, Pak Ustadz, hadisnya satu. Hadis itu kronologisnya azan zaman itu masuk waktunya pas kalimat hayya 'alas shalah. Waktu Allahu Akbar belum masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar belum masuk waktu. Pas hayya 'alas shalah baru masuk waktu. Hayya 'alas shalah. Tapi di Pekanbaru orang azan Allahu Akbar itu sudah masuk waktu. Maka kalau ada makanan keluarkan. Itulah manfaat imsak. Imsak itu 50 ayat. 50 ayat itu kalau tidak dibaca terlalu cepat, tidak terlalu pelan, 10 menit. Maka kalau sudah terdengar sirine, itu maksudnya lampu kuning. Makna lampu kuning, kita gosok gigi bersih udah. Tapi mana tahu bapak dari luar kota, lembur, capek, tertidur, bangunnya pas imsak, bangun, maka masih boleh tidak makan? Boleh. Tapi tak sempat mengunyah lagi. Masukkanlah ketupek apa segala macam, sambal belacan, emping melinju, blender. Nama itu semua tak ada main kunyah-kunyah lagi. Pup. Jadi imsak itu masih belum lampu merah. Tapi begitu kita sudah mendengar azan, maka segeralah ke masjid sholat berjamaah. Orang Riau mengajak sholat berjamaah tak usah lagi. Ini tengoklah melimpah ruah, padahal hujan malam ini, hujan lebat. Dan di bawah pun juga kata Pak PJ Gubernur, Pak SF Arianto di bawah, Ustadz ada juga di bawah. Ini kita sapa yang di bawah nih, mereka tak menengok. Hai guys, Bapak Ibu yang ada di bawah, mereka di bawah. Ini di atas ini kapasitasnya 4.000 orang, di bawah lagi. Pokoknya malam ini kita semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah, tersambung silaturahim, panjang umur, sehat badan. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh, pengajian di An-Nur, pengajian subuh, pengajian kultum zuhur, pengajian menjelang berbuka, pengajian menjelang tarawih, pengajian iktikaf, 5 pengajian. Jadi siapa saja yang hadir ke An-Nur, insya Allah keluar dari Ramadan beribadah dan berilmu, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ambil catatan. Tak bisa mencatat, rekam. Tak bisa merekam, dengar baik. Tak bisa juga, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salat subuh berjamaah, jangan keluar masjid. Habis salat subuh, zikir, dengarkan pengajian, tengok jam syuruk. Setelah terbit jam syuruk, lalu kemudian salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Bisa tiap subuh alhamdulillah, tak bisa tiap subuh, hari subuh Sabtu Ahad,
Subuh Ahad tak bisa, Ahad saja. Jangan sampai keluar Ramadan tak ada amal apa-apa. Ini yang saya sampaikan malam ini. Bekal supaya bisa kita jadikan 24 jam berbekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Habis itu silakan berangkat. Yang punya toko, yang ke ruko, yang ke kantor wali kota, yang ke kantor gubernur, yang di Pak Danrem bersama para TNI Polri, yang ada di Polda, yang ada di Polresta, yang ada di Polres, semuanya ada. Tidak mengurangi aktivitas. Puasa tidak mengurangi aktivitas. Tapi kalau kita lihat di masyarakat, semakin besar masjidnya, semakin dingin AC-nya, maka kalau kita masuk jam 12, bergelimpanganlah korban-korban serangan Ukraina. Pakai seragam pula tuh. Itu tidak ada di Pekanbaru. Itu adanya di planet Mars, Pluto, Venus, Merkurius, Neptunus. Di sini tak ada. Kalau kita bangunkan dia, bangun. Bulan puasa ini bukan tidur-tiduran. Bangun. Apa kata dia menjawab kita? Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. 7.275 hadis dalam Sahih Bukhari. Tak ada yang dihafalnya. Pas hadis membela tidur nih hafal dia. Saya khawatir ada orang tertarik mau masuk Islam. Aku mendengar tausiah Ustaz Somad nih tertarik aku mau masuk Islam. Pergilah aku ke Pekanbaru mau menengok cemana orang Islam di Pekanbaru. Pas dibukanya pintu tengoknya pingsan semua orang. Kata dia kalau gitu tak jadilah aku masuk Islam. Rupanya Islam ini agama yang mengajarkan bermalas-malasan. Yang salah ini agamanya atau orangnya? Islam tidak pernah mengajarkan bermalas-malasan. Perang Badar hari Jumat 17 Ramadan. Perang pembebasan Palestina 10 Ramadan. Pasukan Mesir menghalau tentara Israel Ramadan. Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. 17 Agustus 45 itu bulan Ramadan, Pak C. Kenapa kita memperingatinya tidak di bulan Ramadan? Syukur kita peringati 17 Agustus. Kalau sempat di bulan Ramadan cemana Panjat Pinang? Kalau mau memperingati persis seperti yang dirasakan proklamator Presiden Soekarno dan Bung Hatta yang mengerek bendera puasa, yang menyanyikan lagu Indonesia Raya puasa di bulan paling mulia Ramadan, di hari paling mulia hari Jumat 17 Ramadan, perang Badar. Kita pun merdeka tanggal 17 Agustus itu adalah pada bulan suci Ramadan. Yang bisa mengusir Belanda itu teriakan orang lapar. Orang lapar itu tak takut mati, berteriak dia, serang Belanda, takbir, Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa berteriak serang Belanda? Orang lapar itulah yang teriakannya. Tunggang langgang Belanda itu, lintang pukang Jepang itu, PKI, 3 yang menghancurkan negeri kita ini. Belanda, Jepang, PKI. Tapi saya pernah ngobrol sama bapak-bapak udah agak tua. Apa kata dia? Ustadz, dulu waktu Jepang tuh masuk ke kampung saya, tentara Jepang tuh biasa aja Pak Ustadz, cuman bawa senjata. Tapi tentara Jepang yang pengikutnya, yang Jepang hitam itu, itulah yang mengambil telur ayam kampung kami Pak Ustadz. Makanya ada istilah Belanda hitam. Hidungnya macam kita, kulitnya macam kita, tapi otaknya Belanda. Kita ini diadu domba. Belanda tidak bisa menyerang kita hebat-hebat, tapi karena kita mudah dipecah belah dan diadu domba. Malam ini kita menyambut Ramadan dalam keadaan hati damai. Maka masuk ke bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kita mendapatkan menjadi bayi-bayi yang baru saja keluar dari rahim ibunya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak mau dapat berita Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan mengatakan etos kerja berkurang di bulan Ramadan. Tidak berkurang, tetap aktif, bersemangat. Karena perang-perang jihad berada di bulan Ramadan. Pulang,
sampai ke rumah jam 5, mandi bersih-bersih jam 6. Jam 6 jangan lagi keluyuran, duduk di rumah baca Quran menanti buka puasa. Ini saya minta tolong jam 6 duduk di rumah baca Quran. Kenapa? Karena pengalaman saya yang sudah-sudah lah, yang tahun ini tak tahu, kalau udah jam 6 sore macet total di Panam. Karena orang keluyuran tak tahu. Jam 6 sore itu mulailah mencari semua, balik ke rumah bertimbun makanan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2-3 teguk air, masuk kurma 2-3. Apa kata istrinya? Tengoklah bang makanan. Iya betul. Esok jam 6 buat lagi. Memang manusia ini demensia, tak bisa mengingat yang lama-lama. Makanya orang yang lupa-lupa ini dinasihati, watawasau bil haq watawasau bisab. Saya rupanya menjelaskan dari mulai anak bulan sampai tidur malam sampai buka puasa. Saya sudah berdiri tadi dimulai jam 8:30, sekarang udah jam 9:30. Materinya masih ada lagi, tapi kode etik Ustaz Somad itu tausiah 60 menit. Walaupun saya tak menengok jam, saya tahu juga udah terasa dari kesemutannya itu. Saya masih mau jelaskan ini sampai buka puasa, sampai sholat, sampai akhirnya ketemu lagi dengan tarawih. Kira-kira kalau saya tambah setengah jam lagi masih sanggup? Bapak Ibu masih kuat? Aku tak kuat. Akhirnya terdengarlah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon Bapak Ibu kalau terdengar suara azan, tanya dulu kawan sebelah, ini azan maghrib? Karena biasanya di bulan puasa tuh semua azan tuh bunyi azan maghrib. Setelah terdengar suara azan, kita pun berbuka puasa. Jangan berbuka yang dingin-dingin, es, nanti kena radang tenggorokan, nanti flu, batuk dan demam. Ikut sunnah Nabi yang hangat-hangat. Jangan berbuka yang masin-masin, yang pedas-pedas. Ikut sunnah Nabi yang manis-manis. Kurma, alhamdulillah kita zaman dulu susah dapat kurma. Nenek moyang kita cerdas, dimasaknya kolak. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya memang kolak lah. Berapa Bu? 3 Pak Ustadz? 3 apa? 3 mangkuk. Kita sedang disadarkan hawa nafsu. Hawa nafsu di siang Ramadan itu semua mau diminum. Pergi ke jembatan Leton, tengok ke bawah, menengok teh botol, menengok air di danau buatan, rasanya tak hilang haus. Tapi begitu minum seteguk 2 teguk, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa doa kau baca tadi? Allahumma laka sumtu. Jangan baca Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu itu hadisnya dhaif. Terus aku baca doa apa? Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru. Itu dhaif juga, Wak. Allahumma laka sumtu itu dhaif. Zahabaz zama'u pun dhaif. Allahumma barik lana itu pun dhaif juga. Jadi kalau mau cerita dhaif itu semua. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Boleh membaca Allahumma laka sumtu, boleh membaca Allahumma barik lana, boleh membaca zahabaz zama'u. Silakan. Kalau mau doa hadis yang sahih tentang makan cuma 1, bismillah. Itu yang paling sahih. Mana tahu adik-adik nanti pas dia buka bismillah. Kau kenapa sikit kali doa kau? Inilah yang paling sahih. Padahal itu yang paling lapar. Yayasan Tabung Wakaf Umat menyediakan buka bersama. Ini tahun yang keempat. Berapa porsi Ustaz Alam? 500 porsi. Kami sudah melaksanakannya tahun yang kami buat porsi. Karena dulu waktu kami di Mesir, waktu kuliah sama Ustaz Alam, kami di Mesir, saya 4 kali Ramadan di Mesir tidak pernah masak buka puasa. Karena di Mesir itu disediakan buka puasa gratis. Asal jam 6 sore sampai ke situ tengok kanan kiri anak Indonesia lah semua. Tempat buka. Maka kami setelah pulang, kami ingin juga macam yang kami rasakan. Mesir tak kaya macam Saudi Arabia, Mesir tak kaya macam Uni Emirat Arab. Mesir susah,
tapi semakan bersedekahnya. Itu di stasiun kereta api, di tanah lapang, di pinggir jalan, di stasiun bis, tidak ada orang kelaparan. Nama dibuat Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman Tuhan, meja makan Tuhan. Karena orang yang bersedekah itu tak tahu entah dari mana datang makanan. Hari pertama ayam. Di Mesir tuh ayam motongnya cuma 2 kali potong, potong, seperempat. Bukan macam kita, hancur ayam tuh. Kemarin apa namanya? Cincang. Ayam penyet, ayam cincang, ayam geprek, ayam hancur. Hari kedua daging. Daging itu macam sabun telepon, petak-petak. Cuman karena kita ini kan bumbu banyak. Orang Mesir ini masak cuman pakai pil-pil aswad. Pil-pil aswad itu jintan hitam sama bawang bombay. Jadi kurang, tapi habis juga karena lapar kita habis. Hari ketiga ikan. Ikan itu 1 ekor. Maka saya bilang sama Ustaz Al-Naf, Ustaz, kita dulu di Mesir kan makan 4 kali Ramadan kita waktu S1 ya. Kita balik ke Pekanbaru, kita pun buat juga. Iya, berjalan sudah alhamdulillah 500 porsi sudah kami siapkan. Yang mau ikut segera ke nomor rekening berikut ini. Satu porsinya berapa Ustaz Al-Naf? 30.000 kami buka di beberapa tempat. Ini baik sekali. Bapak Ibu yang mau buat model begini silakan banyak, tapi jangan sampai orang tak sholat maghrib karena buka bersama. Buka bersama di hotel, buka bersama di restoran, sampai isya tak sholat maghrib, perbuatan batil. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan perbuatan hak dengan yang batil. Itulah tausiah saya malam ini. Lebih kurang 70 menit dari mulai menengok anak bulan sampai sholat tarawih, sampai witir, sampai tadarus, sampai tidur malam, sampai sholat sunat, sampai sahur, sampai siangnya, sampai berbuka 24 jam. Tulis judul kajian malam ini 24 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita soleh dan solihah. Riyau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Orang tua kami, saudara kami, kawan kami, sahabat kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Saudara kami, orang tua kami, sahabat kami yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat, lapangkan kuburnya, tempatkan dalam surgamu ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah menikah berikan anak keturunan yang soleh solihah penghafal Quran. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Riau bumi lancang kuning negeri yang aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma aslih ulata umurina. Para ulil amri kami, pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka amanah, takut kepada Engkau ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina. Jangan hukum kami karena dosa kami. Engkau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah.
Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang susah, yang teraniaya di Palestina. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, keluarga kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.